peserta webinar yang terhormat. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bertemu muka dalam selembar kaca di hadapan kita. Selanjutnya, saya undang pembicara dan beliau ini sudah bekerja sama dengan kami, Squatters, hampir sudah setahun lebih berkolaborasi dengan kami, terus ikut bekerja sama untuk bisa mengantarkan siswa-siswa sekolah SMA ya. Bisa, alhamdulillah sih, akhirnya bisa mendapatkan beasiswa sekolah luar negeri. Paling tidak S1-nya gratis ya Bu ya. Gitu. Nah, nanti ini Bu Itrin akan menyampaikan apa sih yang telah dilakukan oleh Bu Itrin dan kawan-kawan, dan juga apa aja sih kira-kira tantangannya, khususnya berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan siswa, berhadapan dengan jadwal sekolah yang padat. Silakan Bu Itrin, saya berikan waktunya. Monggo. Terima kasih Pak Putra dari Skuter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru semuanya yang berbahagia pada hari ini. Saya senang sekali punya kesempatan bisa sharing mungkin sedikit pengalaman kami di Madrasah Citra Cendekia kaitannya dengan bagaimana kami mengantarkan anak-anak kami untuk menempuh atau mempersiapkan ke jenjang universitas. Dan ini mungkin agak spesial mungkin ya Bapak Ibu, karena kita bicaranya untuk peluang anak-anak kita bisa berkarir di kancah global gitu. Nah, mungkin saya sedikit share untuk beberapa slide yang ingin saya tampilkan. Iya, karena mungkin ini sesi sharing ya Pak Putra ya, jadi saya cerita aja mungkin Bapak Ibu sekalian tentang pengalaman kami. Kenapa di sini saya memberi judulnya tentang school support, jadi bagaimana sekolah itu sebagai support system siswa dalam mengantarkan ke jenjang karir mereka. Nah, di sini memang saya ingin sama-sama mengajak Bapak Ibu guru semua di sini untuk punya goals yang sama gitu ya, karena memang menurut kami di Citra Cendekia kami semua di sini guru-guru merasa bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita gitu, kita harus punya tujuan dan visi misi yang sama. Nah, dalam hal ini saya membagi menjadi dua hal. Jadi pertama sekali kami di Citra Cendekia itu terpikir bahwa kenapa sih kok kami merasa perlu untuk membuka peluang anak-anak kami untuk melihat atau berkembang atau berkarir di kancah global. Nah, ada dua pemikiran dari kami. Yang pertama, kami melihat bahwa tantangan globalisasi ini luar biasa gitu. Jadi kami sudah merasa kita tuh perlu bergerak lebih cepat gitu, terutama ketika kita harus mengantarkan anak-anak kita ke jenjang karir yang dimana mereka tuh harus mulai ngeh bahwa perkembangan global ini itu tidak hanya sekedar teknologi, tapi juga dunia sosial, pendidikan, dan lainnya itu luar biasa berkembangnya. Jadi ruang kelas dan lingkungan lokal itu menurut kami sudah tidak lagi cukup untuk memenuhi tuntutan belajar siswa. Maka mereka perlu ruang kelas yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Dan ini adalah ruang kelas global. Nah, memang di awal ketika kami punya tujuan demikian, kami tuh merasa ada satu hal yang mungkin belum kami pikirkan secara matang, yaitu apakah mungkin kami bisa mengantarkan anak-anak ini berkembang di kancah global. Karena memang sebelumnya kami belum pernah menyentuh ranah itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang guru BK juga sama seperti saya, mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk kita tuh sering sekali bergelut untuk membicarakan gimana sih caranya membuat anak-anak kita tuh bisa lolos seleksi di PTN gitu ya. Setiap tahunnya mungkin ya kita deg-degan gitu, nanti ini siapa yang lulus di tahun ini, berapa banyak yang lulus, mungkin itu deg-degannya luar biasa. Cuman saya melihat lagi Bapak Ibu, ternyata
ketika kita berpikir bahwa berkarir itu tidak hanya di ranah perguruan tinggi negeri saja, dan tidak hanya di ranah perguruan tinggi di dalam negeri saja, tapi ternyata kesempatan kita untuk bisa mengantarkan anak-anak ke luar negeri itu ternyata jauh lebih besar, peluangnya lebih banyak, kemudian juga ternyata tidak sesulit yang saya pikirkan sebelumnya. Kalau mungkin Bapak Ibu sekarang masih punya kekhawatiran, ini bagaimana ya, kalau misalnya saya mau daftarin anak ke luar negeri, apa yang harus kami atau sekolah persiapkan? Apa yang harus kami yang harus kami mulai rintis atau mulai cicil dari sekarang gitu. Nah, di sini saya akan sharing ya Bapak Ibu ya beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Nah, karena kita punya tujuan demikian, ingin anak-anak kita berkarir di kancah global, maka ada harus yang kita lakukan. Ada 4 hal Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah di awal sekali, di tahun pertama saya mulai berpikir untuk mempersiapkan anak-anak saya untuk ke luar negeri, saya mulai melakukan identifikasi karir, tapi ini sifatnya yang lebih spesifik, karena saya jujur aja Bapak Ibu, saya tuh nggak begitu paham banget di awal berkarir di luar negeri itu seperti apa ya gitu. Ingin kuliah ke luar negeri itu jurusan yang tersedia tuh seperti apa? Apakah sama dengan jurusan-jurusan yang ada di PTN-PTN kita gitu? Apakah sistem pembelajarannya ada perbedaan? Apakah sistem seleksinya pun juga ada perbedaan? Pada awal itu saya memang benar-benar ngeblank sama sekali. Ini apa yang harus saya lakukan gitu. Tapi di satu sisi saya perlu membuka wacana kepada siswa. Saya perlu membuka wacana kepada orang tua siswa bahwa kalau kita mau punya peluang yang lebih besar, maka kita harus berani untuk melakukan sesuatu yang mungkin keluar sedikit dari zona amannya kita. Karena kan biasanya kita bermainnya di Indonesia saja ya, PTN-PTN Indonesia gitu ya, atau perguruan tinggi, sekolah tinggi, akademi yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita sudah sangat hafal, sudah sangat jago gitu ya dengan kondisi perguruan tinggi di dalam negeri. Tapi kalau di luar negeri kan masih meraba-raba. Nah, akhirnya yang pertama saya lakukan, saya mulai melakukan identifikasi karir. Adakah anak-anak yang memang punya minat, punya keinginan untuk mau bersekolah di luar negeri? Karena memang keputusan sekolah di luar negeri itu bukan suatu hal yang mudah, apalagi buat siswa, apalagi usia remaja gitu ya Bapak Ibu. Kita kan anak-anak kita kebanyakan usianya dari mulai 15 sampai 17 tahun gitu. Kebayang mungkin mereka sama ini selama 15 tahun atau 16 tahun tidak pernah hidup terpisah dari orang tua, tidak pernah masak sendiri, tidak pernah nyuci baju sendiri gitu ya. Terus kemudian dia harus keluar sekolah di luar negeri dihadapkan dengan tuntutan kemandirian yang luar biasa. Jadi itu pasti jadi tantangan gitu. Dan mungkin buat siswa keinginan di luar negeri itu masih dalam tahap wah keren ya gitu, wah bisa sekolah di luar negeri nih bakal bergengsi gitu. Jadi masih dalam tahap itu, tapi is okay, nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang itulah yang menurut saya itu awal dari bagaimana kita mulai menggerakkan minat anak-anak untuk mulai berani. Ayo berani, kamu pasti bisa gitu. Luar negeri itu seperti apa Bu? Itu pertanyaan yang selalu saya dapatkan setiap tahun. Bu, kalau kuliah di luar negeri itu nanti kayak gimana? Saya belajarnya gimana? Bisa nggak Bu saya ngerti kalau dosen berbicara gitu, apalagi dengan bahasa asing dan lain-lainnya? Itu pasti pertanyaan yang sangat wajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya membuka wacana ini ke siswa, animonya luar biasa. Mereka sangat tertarik, senang gitu. Oh bisa ya, oh kita bisa ya, anak SMA bisa ya kuliah di luar negeri. Nah setelah itu saya berikan mereka pandangan-pandangan. Kenapa sih kamu harus kuliah tidak hanya di dalam negeri? Apa sih keuntungannya gitu? Salah satunya yang saya katakan sama siswa adalah ketika kamu kuliah di luar negeri, maka hal yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain yang tidak kuliah di luar negeri adalah pengalaman. Pengalaman itu yang mahal, yang nggak bisa dibeli gitu.
Mungkin kalau di dalam negeri kita sudah hafal ya, kita sudah mengenal tentang budaya-budaya, walaupun itu mungkin di luar daerah, udah mulai terbayang. Tapi kalau di luar negeri kan budayanya sama sekali berbeda, dan itu membuat anak-anak itu jadi terpacu, lebih bisa mengembangkan diri kaitannya dengan aktualisasi diri. Jadi mereka akan lebih punya ruang beraktualisasi lebih banyak dibandingkan di dalam negeri gitu. Kemudian mereka juga akan punya kesempatan untuk bisa mengenal, berkenalan, bisa mingle, bisa membaur dengan teman-teman yang mungkin dari budaya, dari negara yang berbeda. Dan yang paling penting adalah saya melihat bahwa orang-orang yang lulusan luar negeri ini, mereka tuh punya perspektif yang sangat bagus, sangat luas. Bahkan cara berpikir mereka tuh fleksibel gitu ya, tidak sempit gitu. Mereka tuh sangat terbuka dengan hal-hal baru, dan ini yang saya rasa penting untuk dimiliki oleh generasi muda kita gitu, untuk bisa bersaing di kancah global. Nah, ketika saya sudah mengidentifikasi karir Bapak Ibu, maka saya perlu membuka wacana dengan orang tua. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa kenapa sih gitu, kok harus orang tua juga tidak? Oh pasti gitu, pasti, karena orang tua ini adalah support system yang juga paling penting untuk mensupport karir siswa. Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu, ketika saya membuka wacana ini ke orang tua, responnya kadang-kadang suka di luar bayangan saya, tidak seperti anak-anak yang mungkin banyak excitingnya, banyak semangatnya, tapi kalau di orang tua itu pasti lebih banyak khawatirnya. Ya gimana enggak ya Bapak Ibu ya, anak yang biasa dikontrol, diawasi di depan mata gitu, tiba-tiba harus kuliah berjauhan gitu ya, di berbeda benua bahkan gitu. Dan banyak sekali kekhawatiran orang tua kaitannya kenapa sih anak saya harus melepas anak saya ke luar negeri gitu, kenapa, apa untungnya, apa manfaatnya gitu kan. Di sana kan saya nggak tahu di sana nanti bagaimana anak saya, masalah kesehatannya, kalau anak saya sakit bagaimana, kalau anak saya nggak punya uang gimana, kalau anak saya misalnya tengah jalan nggak survive kuliahnya harus gimana, kayak gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan orang tua. Nah akhirnya ini menjadi gap antara tujuan awal kami dengan kondisi realita. Apa yang harus saya penuhi dari kekhawatiran-kekhawatiran ini? Tentunya kekhawatiran ini pasti ada jawabannya gitu. Toh juga banyak kok orang-orang yang kuliah di luar negeri dan endingnya tuh mereka sukses, mereka baik-baik saja gitu. Pasti ada lah ini. Nah, akhirnya dari situ saya berusaha untuk mencari informasi beasiswa, mulai dari Instagram Bapak Ibu, mulai dari website-website. Saya survei ke berbagai macam konsultan yang menawarkan info-info beasiswa. Saya cari informasi gimana sih caranya untuk apply misalnya ke beasiswa di Amerika atau di Jepang atau di benua Eropa gitu. Dan pada saat saya mencari sendiri, saya ngerasa hopeless. Karena gini Bapak Ibu, aduh ini bisa nggak ya, ternyata kok persyaratannya nih tinggi juga ya, anak-anak bisa nggak ya gitu. Terus untuk kayak misalnya ada persyaratan tentang bahasa IELTS, TOEFL, SIT dan lain-lain. Kemudian dokumen-dokumen yang ya itu yang jadi pertanyaan saya, ini gimana ya, saya mulai dari mana dulu ya yang saya harus siapkan, seperti itu. Nah akhirnya ketika saya mencari informasi, kemudian saya mencoba melakukan proses pengajuan ke sekolah gitu, bahwa ayo ini ada peluangnya, ini ada informasinya, cuma saya perlu ada pihak lain yang bisa memberikan saya informasi lebih banyak, lebih detail, dan mungkin lebih sistematis gitu. Karena selama ini saya hanya membaca aja gitu ya dari website-website, dari Instagram gitu, terus sharing dengan beberapa orang yang pernah kuliah di luar negeri juga.
Tapi saya nggak puas di situ karena saya masih merasa iya sih oke, tapi ini gimana ya, saya harus mulai dari mana dulu. Nah akhirnya Bapak Ibu kami di Cijan itu akhirnya berpikir kayaknya kita nggak bisa sendirian, kita harus menggandeng orang lain, kita harus menggandeng lembaga lain yang bisa membantu kita untuk mewujudkan cita-cita ini. Nah dari situlah akhirnya kami bekerja sama dengan konsultan yang kaitannya dengan pembimbingan persiapan kuliah di luar negeri. Nah dari sekian banyak konsultan yang saya kaji ya Bapak Ibu ya, saya ya tentunya kan ketika memilih konsultan saya nggak mau cuma satu aja ya yang saya lihat, tapi ada beberapa konsultan lain juga yang menjadi perbandingan. Akhirnya kami menentukan oke, saya kerjasama dengan Skuter. Nah pada saya bekerja sama dengan Skuter ini pun itu masih deg-degan situasinya karena aduh ini bisa nggak ya gitu. Cican bisa nggak ya mengikuti step-stepnya dan lain-lainnya gitu. Nah, persoalannya gini Bapak Ibu, ketika kita bekerja sama dengan konsultan, ternyata saya masih melihat bahwa masih banyak stigma di masyarakat yang menganggap bahwa ketika bekerja sama dengan konsultan, artinya ada fee, ada dana investasi yang perlu kita keluarkan. Dan masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa ketika kita membayar bekerja sama dengan satu lembaga atau konsultan atau sekolah, artinya menyerahkan sepenuhnya proses itu kepada pihak tersebut gitu. Padahal Bapak Ibu sebenarnya yang saya alami itu nggak mungkin bisa tercapai cita-cita ini kalau cuman hanya konsultan saja yang bergerak atau cuman hanya sekolah saja yang bergerak, itu nggak mungkin tercapai karena memang ya pendidikan itu melibatkan semua unsur, ada orang tua, ada sekolah, ada lembaga pendidikan lain, kemudian juga yang terpenting adalah siswa. Dan unsur ini harus punya kesamaan dalam bergerak gitu. Jadi kalau misalnya konsultannya doang itu juga nggak bisa gitu. Kenapa konsultan aja nggak bisa? Karena begini Bapak Ibu. Kita itu sekolah ini kan sebenarnya yang lebih banyak bertemu dengan siswa, lebih lamaan kita bertemu dengan siswa, lebih kenalan kita dengan siswa kita dibandingkan dengan konsultan yang mungkin kita gandeng untuk bekerja sama. Nah, konsultan ini nggak akan bisa memberikan rekomendasi kalau dia nggak tahu tentang profiling siswa kita. Nah, sedangkan kalau misalnya kita sekolah tidak banyak melakukan komunikasi kaitannya dengan profiling siswa, itu tidak menjadi input buat konsultan untuk bisa membuat satu program terencana gitu. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ketika nanti Bapak Ibu terpikir untuk mau bekerja sama atau bergandengan tangan dengan konsultan bimbingan belajar manapun gitu ya Bapak Ibu, maka kita perlu mengedukasi orang tua khususnya bahwa ketika memilih langkah ini, maka orang tua juga harus siap mental untuk bisa bergandengan tangan dengan kita. Gitu, harus mau sama repotnya dengan kita gitu. Intinya sekolah nggak bisa jalan sendiri, konsultan nggak bisa jalan sendiri. Kita perlu gandengan tangan sama orang tua. Nah, apa yang perlu disupport sama orang tua? Nah, yang perlu disupport sama orang tua itu kaitannya dengan finansial, Bapak Ibu. Karena biar bagaimanapun untuk persiapan ke arah sana, ke arah pendidikan di luar negeri, di awal itu memang perlu ada investasi awal gitu. Kenapa? Karena memang kita perlu mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk proses seleksinya. Nah, ada poin penting yang saya garis bawahi. Ada 2 poin penting. Yang pertama adalah tadi koordinasi yang sinergis antara 4 unsur ini, orang tua, sekolah, konsultan, dan siswa. Nah, tentunya dari 4 unsur ini punya peranan yang berbeda-beda gitu. Kalau orang tua tadi saya katakan bahwa punya peranan di bidang finansial untuk mensupport finansial, kemudian juga punya support kaitannya dengan motivasi terhadap anaknya, kemudian orang tua juga harus memberikan kepercayaan kepada anak bahwa saya percaya loh kamu bisa hidup mandiri, seperti itu. Nah, itu kan juga sangat dibutuhkan siswa untuk memberikan kepercayaan diri. Oh, berarti saya bisa ya, gitu. Nah, kemudian dari sekolah itu
supportnya itu sangat banyak Bapak Ibu, banyak sekali gitu. Makanya kalau misalnya konsultan doang yang jalan emang pincang, karena kita selain kita mensupport kaitannya dengan profiling, mengidentifikasi sebenarnya anak kita tuh punya bakat apa, di bidang mana, dia senangnya apa, punya ketertarikan di bidang apa, kayak gitu, dan punya keahlian apa, punya portofolio apa, nilainya bagaimana di sekolah, kemampuan bahasanya bagaimana, itu hanya sekolah yang tahu. Dan itu semua perlu dikonsultasikan, perlu disampaikan kepada konsultan supaya konsultan bisa memetakan, oh berarti anak ini dengan profiling seperti ini, maka dia akan cocok untuk melamar atau apply beasiswa di negara mana gitu. Nah itu baru konsultan perannya gitu. Jadi kalau konsultan nggak tahu apa-apa juga bingung di mereka ya. Ya tetap aja gitu ya. Tetap butuh kita sebagai sekolah untuk bisa mengidentifikasi itu. Kemudian Bapak Ibu, selain kaitannya dengan profiling ya, identifikasi minat dan bakat, sekolah itu punya peran kaitannya dengan pemenuhan dokumen. Maka ini menjadi poin penting kedua. Tugas kita adalah melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh siswa untuk aplikasi seleksi beasiswa ataupun kuliah di luar negeri. Saya membagi menjadi 4 hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah kita identifikasi dulu kaitannya dengan bahasa. Kemampuan bahasa anak-anak kita yang ingin sekolah ke luar negeri itu bagaimana? Sudah sampai level mana? Gitu. Karena memang yang saya tahu gitu berdasarkan informasi dari konsultan juga bahwa setiap negara itu punya kriteria yang berbeda-beda gitu. Ada yang minta TOEFL, ada yang minta IELTS, ada yang minta hal lainnya gitu ya. Kalau mungkin yang ingin ke Timur Tengah mungkin ada bahasa Arab gitu dan lainnya. Nah, kemampuan bahasa ini yang perlu kita identifikasi. Karena kalau anak ini tidak dibekali di awal dengan kemampuan bahasa, maka ini menjadi hambatan yang cukup besar Bapak Ibu. Karena salah satu yang menurut saya ya yang paling terasa sekali di siswa ketika mereka ingin ke luar negeri tapi pada akhirnya mereka ragu karena mereka nggak yakin saya tuh bisa ngomong nggak Bu gitu. Nanti kalau ketemu sama orang luar negeri kayak saya ngomong apa gitu. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini yang perlu kita bantu. Maka dengan bekerja sama-sama konsultan, saya sih senangnya karena konsultan itu sudah bisa memberikan tidak hanya informasi tapi juga memfasilitasi ya kaitannya dengan persiapan bahasa gitu. Ada kelasnya, kemudian ditawarkan beberapa macam program kaitannya dengan bahasa, dikasih juga semacam kayak kalau kita bahasanya apa ya KKM-nya mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mau ke luar negeri itu berapa sih minimal yang perlu dicapai untuk skor bahasanya gitu. Nah dari sinilah yang saya merasa wah betul-betul deh kerjasama dengan konsultan itu banyak sekali manfaatnya karena saya jadi tahu banyak, saya kayak dibimbing gitu ya, kayak dikasih step-stepnya, kayak dianterin gitu maksudnya oke Bu ini dulu prioritasnya ini dulu gitu. Nah dari situ saya merasa terbantu terutama anak-anak gitu. Anak-anak tuh lebih pede ketika dia sudah mulai ikut kelas persiapan bahasa. Udah tahu oh kayak gini, oh ini yang dibutuhkan. Kenapa saya harus belajar bahasa ini karena nanti ketika kuliah saya nanti setahun harus ada kelas bahasa dulu lah bla bla bla. Jadi banyak sekali ya persyaratan yang kaitannya dengan bahasa. Nah, kemudian ada juga hal lain yang perlu kita lengkapi ada kaitannya dengan nilai. Nah, ini Bapak Ibu, nilai ini yang memang mungkin Bapak Ibu punya pikiran gini. Berarti Bu Itrin kalau yang mau kuliah di luar negeri apakah harus anak-anak yang nilainya excellent gitu atau yang rata-ratanya 9 gitu, apakah harus yang pinter-pinter banget gitu. Nah ternyata dari pengalaman saya Bapak Ibu nggak selalu Bapak Ibu. Jadi ternyata beberapa anak kami gitu yang lolos di seleksi beasiswa itu pun juga ada yang rata-rata rapotnya tuh nggak sampai 8 gitu. Jadi sebenarnya bisa, karena sebenarnya peluang kuliah di luar negeri itu nggak cuma sekedar 1-2 kampus gitu, banyak sekali jurusannya, bahkan jalur masuknya pun banyak sekali gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena ternyata
apa ya, kalau saya melihatnya ini peluang emas ya buat kita, karena nggak banyak orang yang bermain di ranah sana, kebanyakan orang tuh bermain di ranah lokal gitu, karena ketakutannya luar biasa untuk mau mencoba apa ya bersaing di ranah global tuh ketakutannya banyak sekali. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu, ayo yuk kita sama-sama bisa kok nganterin anak kita ke kancah global. Nah ini kaitannya dengan nilai, sebenarnya saya merasa bahwa selama anak-anak ini punya kemampuan bahasa yang bagus gitu ya, kemudian dia juga punya semangat yang bagus, sebenarnya nilai ini juga masih bisa kok walaupun nggak bagus-bagus. Bahkan ada beberapa jalur yang ternyata nggak terlalu ngelihat nilai banget gitu. Jadi nanti konsultan itu akan merekomendasikan juga Bapak Ibu untuk anak-anak yang mungkin secara nilai ini nggak terlalu bisa bersaing gitu. Nah, cuma persoalannya kalau nilai nggak bisa bersaing, kita harus mempersiapkan hal lain yang bisa bikin anak kita bersaing. Misalnya, salah satunya adalah portofolio. Saya bilang, kenapa harus punya portofolio? Nah, ini mungkin Bapak itu bingung, portofolionya itu apa ya Bu Itrin ya? Nah, portofolio yang saya maksud ini yang akan mereka tulis ketika mereka membuat motivation letter atau esai motivasi. Nah, esai motivasi itu intinya sebenarnya simple Bapak Ibu. Kampus itu cuma mau lihat anak-anak ini tuh seberapa besar sih keinginannya untuk kuliah di kampus itu. Seberapa serius sih mereka gitu. Nah, dari keseriusan ini mereka akan dilihat isi dari esainya. Kalau mereka serius, pasti mereka adalah anak-anak yang tidak hanya cukup belajar di ruang kelas, nggak cuma anak-anak yang mengandalkan nilai di rapot saja, tapi juga anak-anak yang mereka juga pengen punya kiprah di masyarakat. Misalnya mereka ikut komunitas hobi, mereka ikut komunitas sosial, mereka ikut proyek-proyek sosial. Nah ini yang menjadi portofolio buat anak-anak. Dan ini mahal sekali Bapak Ibu. Kenapa saya bilang mahal? Karena nggak semua anak remaja zaman now, gitu ya, zaman sekarang, itu yang ngeh tentang ini. Mereka tuh masih banyak yang berpikir bahwa ya udah sekolah aja, dapat nilai bagus sudah selesai cukup gitu. Jadi bintang kelas selesai cukup. Padahal sebenarnya banyak anak-anak kita yang sebenarnya juga nggak punya nggak semua berbakat dalam hal akademis. Ada anak-anak yang sebenarnya punya bakatnya justru di ranah sosial gitu, atau di ranah seni, atau di ranah olahraga misalnya gitu. Nah, bakat-bakat ini kan perlu pembuktian. Nah, untuk pembuktiannya itu kan mereka pasti ikut lomba, ya, misalnya mereka ikut kompetisi apa gitu ya. Mereka punya sertifikat. Nah, ini menjadi portofolio. Nah, kemudian yang aktif di kegiatan sosial, misalnya ikut menjadi volunteer atau relawan gitu di kegiatan-kegiatan sosial, ini menjadi portofolio. Nah, ini akan memperkaya isi dari motivation letter anak-anak gitu. Dan ini yang membuat nanti kampus itu memberikan bobot lebih terhadap anak kita gitu. Oh, ternyata anak ini nggak cuma sekedar belajar loh, dia mengembangkan bakat dan minatnya juga di masyarakat gitu ya. Dia ada kiprahnya gitu, walaupun dia masih anak usia sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini menjadi penting. Nah, kemudian yang unsur terakhir adalah dokumen. Oh, ini luar biasa sih Bapak Ibu ya, kaitannya dengan dokumen. Karena memang ketika proses mengurus dokumen ini yang saya alami, yang di Cican alami itu, dokumennya banyak sekali yang perlu dilengkapi gitu ya. Tidak hanya kaitannya dengan raport, tapi juga tadi ya motivation letter, kemudian surat-surat rekomendasi, tidak hanya dari surat rekomendasi dari guru BK, ada juga surat rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian ada juga beberapa yang minta rekomendasi dari guru mata pelajaran gitu. Jadi tergantung kampus, karena beda kampus beda persyaratan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dokumen ini juga biasanya ada beberapa yang perlu ditranslate. Misalnya kayak akte gitu ya, itu perlu ditranslate. Nah, proses translate dokumen ini juga butuh biaya gitu. Ada biaya investasinya juga. Jadi makanya tadi saya bilang memang proses persiapannya ini nggak
gratis gitu, walaupun nanti kita meng-apply-nya untuk beasiswa yang sekolahnya gratis, jadi perlu dana memang di awal. Nah ini yang perlu dikomunikasikan sama orang tua, karena orang tua mikirnya gini, anak saya kan mau ikut beasiswa ya, berarti gratis dong. Oh iya betul, tapi nanti kalau udah lulus. Nah sekarang ya Bapak Ibu harus ada investasi dulu nih di awal gitu. Nah ini yang perlu dijelaskan dengan hati-hati, karena orang tua itu sangat sensitif kaitannya dengan biaya biasanya, finansial. Nah maka dari itu Bapak Ibu, kaitan tadi saya balik lagi dengan dokumen, yang juga menjadi concern kemarin ketika saya mengurus anak-anak saya ke luar negeri adalah kaitan dengan dokumen kesehatan. Nah, dilalahnya tahun kemarin anak-anak kami itu proses ke luar negerinya itu pas di awal-awal pandemi. Wah, itu luar biasa Ibu, karena itu kan lagi wah luar biasa gitu. Jadi bisa beberapa kali medical check up gitu. Jadi sebelum pandemi udah medical check up, pas terus ada penundaan keberangkatan, kemudian pas mau berangkat medical check up lagi. Jadi banyak sekali prosesnya untuk protokol kesehatan. Kemudian ada beberapa negara juga yang akhirnya memutuskan untuk memulai perkuliahan sistemnya online, tapi di negara masing-masing. Jadi belum ada surat izin untuk berangkat ke negara tersebut gitu, karena negaranya masih tutup gitu lah ya, belum dibuka. Nah hal-hal kayak gini Bapak Ibu yang memang perlu kita dapatkan informasinya, dan itu informasi ini tuh kita dapatinnya ya dari konsultan tersebut gitu. Nah artinya memang dari semua proses persiapan ini mungkin kelihatannya ribet ya Bapak Ibu ya, tapi sebenarnya ketika dijalani enggak kok gitu. Ini proses yang menyenangkan menurut saya. Ini kayak mainan baru buat saya sebagai guru BK yang selama ini selalu ngebantuin siswa untuk persiapan kuliah di dalam negeri. Ini kayak suatu hal yang bikin jadi punya semangat, ih bisa ya ternyata gitu. Ih seru ya, oh ternyata kayak gini loh. Orang-orang yang kuliah di luar negeri kayak gini persiapannya gitu. Dan saya merasa ini menjadi tantangan baru buat kita semua sebagai guru untuk bisa meyakinkan siswa kita bahwa mereka tuh punya kesempatan yang sama loh, walaupun mungkin mereka punya potensi yang berbeda-beda gitu, ada yang di akademis, ada di yang lainnya gitu, tapi mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Nah dari hal ini maka saya ingin sekali Bapak Ibu juga sama-sama bisa mengedukasi gitu ya orang tua siswa untuk bisa meyakinkan bahwa kalau kita menyekolahkan anak gitu ya di luar negeri, tidak perlu khawatir hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan, kemudian yang lain-lain gitu ya, karena sebenarnya di luar negeri itu ternyata ada semacam kayak asuransinya ya mungkin ya, ada jaminannya, dan mungkin mereka lebih bagus dari kita gitu ya secara itu. Nah kemarin bahkan ada yang sempat isu yang diangkat oleh orang tua adalah ini, Bu itu nanti kalau anak saya kuliah di luar negeri gimana, nanti dia jadi sesat nggak agamanya gitu Bu. Gitu ya Pak Bu ya, jadi ada loh orang tua yang punya kekhawatiran kayak gitu. Tapi begini Bapak Ibu, semua kembali lagi sebenarnya kaitannya dengan akidah ya, dengan keimanan itu kembali lagi, artinya kembali lagi pada proses pendidikan orang tua dan anak di rumah gitu, karena kaitannya itu kan dengan keimanan ya Bapak Ibu. Tapi yakinlah bahwa ketika kita menyiapkan anak ini untuk kuliah di luar negeri, itu salah satunya juga menyiapkan mentalnya Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Menyiapkan mental anak itu nggak mudah. Saya yakin lah Bapak Ibu juga pasti punya nasib yang sama seperti saya gitu ya. Menyiapkan mental anak untuk bisa kuliah mungkin di luar Jakarta aja misalnya gitu ya, atau di luar kota aja, itu pasti juga nggak mudah menyiapkan mentalnya. Apalagi ini di luar negeri dengan budaya yang berbeda gitu. Jadi ini yang memang butuh peran guru BK gitu. Makanya saya senang sekali di sini teman-teman dari MGBK DKI itu bisa bergabung, bisa sharing, karena saya merasa memang peran guru BK ini penting sekali gitu untuk bisa menjadi mediator ya, menjadi mediator, menjadi konselor, menjadi orang yang memang punya peran penting dalam proses mengantar anak ke jenjang karir gitu. Karena saya melihat bahwa anak-anak kita gitu, terutama remaja,
mereka tuh memilih karir itu lebih banyak karena ikut-ikutan gitu ya, karena merasa keren, merasa tuntutan dari eksternalnya gitu. Tidak banyak yang memilih karir karena keinginan internalnya, karena saya pengen ini, karena saya ingin ini, karena saya ingin saya tuh punya kiprah, saya pengen berbuat sesuatu buat negara. Jarang sekali ya, langka banget lah anak-anak kayak gitu. Maka itu tuh perlu ditumbuhkan Bapak Ibu. Makanya proses persiapan ini tidak sebentar Bapak Ibu. Butuh waktu. Apakah lama Bu Itri menyiapkannya? Sebenarnya sih kemarin saya pengalamannya dilalah ya Bapak Ibu ya. Saya mungkin ditemukannya dengan skuter itu kebetulan dalam kurun waktu yang sangat sempit gitu. Jadi kan saya mempersiapkan anak kelas 12 dan pada saat itu saya cuma punya waktu kurang lebih sekitar 6 bulan untuk menyiapkan anak-anak kami gitu. Agak dakdikdukder gitu, 6 bulan bisa nggak ya gitu. Dan alhamdulillah ya Bapak Ibu ya dengan kerjasama yang tadi yang sinergis tadi gitu, baik dengan skuter orang tua dan siswa, ya alhamdulillah terlewati gitu. Persiapan bahasanya alhamdulillah lancar, dokumen-dokumen semua juga lancar, kemudian komunikasi dengan orang tua alhamdulillah tidak ada hambatan gitu, semuanya support, dan alhamdulillah juga akhirnya anak-anak bisa lolos gitu ya di kampus-kampus yang mereka idamkan gitu. Nah, cuma memang satu hal Bapak Ibu, ini yang menjadi catatan penting buat teman-teman semua yang ingin mengantarkan anak ke luar negeri. Memang kita bisa berusaha Bapak Ibu ya sebagai sekolah. Kita punya program, kita punya cara, kita punya metode. Tapi balik lagi Bapak Ibu, kalau orang tua tetap punya stigma yang seperti tadi, atau misalnya tetap punya kekhawatiran yang luar biasa, dan kita tidak bisa membantu mengurangi kekhawatiran itu, ya agak repot sih Bapak Ibu, karena jujur aja proses kami mengantarkan anak ke luar negeri ini itu tidak semuanya berhasil semua. Jadi ada beberapa anak yang akhirnya tidak jadi berangkat ke luar negeri karena ya orang tuanya tidak merestui gitu. Sebenarnya logiknya, kenapa di akhir nggak merestui tapi di awal merestui, ya sebenarnya memang proses ya Bapak Ibu ya. Ketika proses mendampingi anak ini mempersiapkan kuliah di luar negeri, mungkin orang tua melihat ya kok anaknya kok katanya belum siap ya, belum mandiri ya, nyuci baju aja masih dicuciin ya, makan aja masih susah, gimana ya gitu. Jadi ya disitulah Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang terkendala kaitannya dengan finansial juga. Nah ini yang perlu dikomunikasikan juga dengan konsultan. Bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan finansial? Ada orang tua yang keinginannya besar sekali pengen kuliahin anaknya di luar negeri, tapi finansialnya terbatas, itu gimana? Sedangkan di awal harus perlu modal. Nah ini perlu dikonsultasikan, perlu dibicarakan, perlu disepakati gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin apa yang saya sharing hari ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi gitu ya buat Bapak Ibu, buat sekolah gitu, terutama buat anak-anak kita untuk mau mencoba gitu ya pengalaman baru untuk bisa mencicipi kuliah di luar negeri gitu. Mudah-mudahan tidak menakut-nakuti ya Bapak Ibu ya, karena jujur aja ini menyenangkan sekali, pengalaman bisa mengantarkan anak luar negeri itu sangat menyenangkan gitu. Ya mungkin dari saya segitu saja. Jika ada yang ingin bertanya nanti akan di sesi diskusi mungkin ya Pak Putra ya gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.